Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Nah, pada video kali ini kita memasuki pelajaran ilmu pengetahuan alam di tema 9 kelas 5, yaitu pada tema benda-benda di sekitar dengan subtema zat tunggal dan campuran. Nah, pada kompetensi inti yang hendak dicapai yaitu yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan juga benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, berikutnya pada kompetensi dasar yang hendak dicapai yaitu pada 3.9.1 mengidentifikasi materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu zat tunggal dan campuran pada C1. Kemudian pada 3.9.2 memahami zat tunggal dan campuran C2. Pada 3.9.3 mengidentifikasi perbedaan antara zat tunggal dan campuran pada C2. Kemudian 3.9.4 mengklasifikasikan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu pada zat tunggal dan campuran pada C3. Nah, selanjutnya pada 4.9.1 melaksanakan pengamatan mengenai sifat campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada 4.9.2 melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum ke pembahasan materi, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengelolaan kelas pada era digital. Pengelolaan kelas pada era digital ini mengacu pada pendekatan dan strategi untuk digunakan oleh pendidik untuk mengelola lingkungan pembelajaran yang melibatkan teknologi digital. Nah, pada pengelolaan kelas pada era digital ini, di sini saya mengambil 7 poin penting dalam pengelolaan kelas di era digital, yaitu yang pertama ada infrastruktur teknologi, yang kedua penjadwalan dan organisasi, yang ketiga komunikasi, yang keempat kolaborasi dan partisipasi, yang kelima ada evaluasi dan umpan balik, keenam keamanan dan privasi, ketujuh pengembangan profesional. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan materi, yaitu yang pertama kita di sini membahas tentang zat tunggal, yang kedua tentang campuran, yang ketiga tentang pemisahan campuran. Anak-anak, coba kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian. Tentu ada banyak sekali benda-benda di sekitar kita. Nah, benda-benda tersebut ada batu, tumbuhan, rumput, bunga, dan udara. Nah, di sini kita dapat membahas mengenai berdasarkan zat penyusunnya, yaitu zat tunggal dan campuran. Nah, di sini adakah yang pernah mendengar tentang zat tunggal atau apa itu zat tunggal? Nah, jadi zat tunggal adalah materi yang terdiri dari satu jenis zat. Contohnya ada emas, gula, air, dan garam. Di sini zat tunggal memiliki 2 jenis loh, yaitu yang pertama unsur, yang kedua senyawa. Yang pertama unsur yaitu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya besi, emas, oksigen, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua senyawa.
Senyawa ini yaitu zat tunggal yang terdiri dari dua unsur atau lebih yang dapat diuraikan menjadi bentuk zat yang lebih sederhana. Contohnya air, gula, garam, dan lain sebagainya. Jadi itulah perbedaan unsur dan senyawa ya adik-adik. Nah, selanjutnya yaitu campuran. Campuran yaitu suatu gabungan dari dua zat atau lebih yang tidak bersatu secara kimiawi dan zat-zat penyusunnya masih mempertahankan sifat masing-masing. Contohnya tanah, air dan susu, udara dan jus dan lain sebagainya. Nah, di sini campuran juga dibedakan menjadi dua jenis loh, yaitu homogen. Homogen di sini yaitu campuran yang penyusunnya tercampur sempurna dan zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya larutan gula, larutan garam, dan lain-lain. Yang kedua ada heterogen. Heterogen ini campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna dan zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya campuran air dengan kopi, air dengan pasir, dan lain sebagainya. Sebelum kita membahas mengenai metode-metode pemisahan campuran yang dapat kita gunakan, kita akan membahas terlebih dahulu tujuan dari pemisahan campuran, yaitu sebagai berikut. Nah, tujuan pemisahan campuran ini yaitu untuk memisahkan campuran menjadi pelarut dan zat pelarut. Untuk memisahkan campuran ini dapat menggunakan banyak metode. Yang di sini kita menggunakan 3 metode yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama ada penyaringan atau filtrasi, yang kedua penyulingan atau distilasi, yang ketiga pengkristalan atau kristalisasi. Baik adik-adik, di sini kita akan membahas satu persatu metode pemisahan campuran. Yang pertama, penyaringan atau filtrasi merupakan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan penyaring. Nah, penyaring akan menahan zat padat yang mempunyai ukuran lebih besar dari pori-pori penyaringnya. Contohnya, ketika kita membuat minuman kopi, di mana minuman kopi ini terdapat bubuk kopi dan air panas. Selanjutnya, campuran tersebut disaring. Untuk penyaringan bisa menggunakan kertas saring yang tidak bisa dilalui oleh bubuk kopi tersebut. Selanjutnya yaitu ada penyulingan atau distilasi. Nah, penyulingan ini merupakan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih zat-zat penyusun campuran. Contohnya yaitu adik-adik bisa lihat pada gambar di samping. Nah, yang terakhir yaitu pengkristalan atau kristalisasi. Pengkristalan ini merupakan metode pemisahan zat padat yang telah terlarut dengan air sehingga membentuk larutan pengkristalan yang dapat dilakukan untuk memisahkan campuran homogen dan heterogen. Contohnya yaitu pada gambar di samping, adik-adik bisa lihat ya, water of crystallization-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soal untuk adik-adik kerjakan. Yang pertama, apa itu zat tunggal dan campuran? Yang kedua, apakah perbedaan unsur dan senyawa? Yang ketiga, sebut dan jelaskan metode pemisahan yang telah dipelajari. Pertanyaan ini bisa dijawab di kolom komentar ya adik-adik. Nah, dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi, dapat kita kembangkan pengelolaan kelas di era digital ini dengan metode sebagai berikut, yaitu pertama, infrastruktur teknologi. Pada infrastruktur teknologi ini sebagai langkah awal untuk memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai di kelas, termasuk akses internet yang stabil, perangkat keras seperti komputer dan tablet, dan perangkat lunak yang relevan untuk pembelajaran. Yang kedua, ada penjadwalan dan organisasi. Dalam pengelolaan kelas di era digital ini, penjadwalan dan organisasi tetap menjadi faktor penting. Guru perlu mengatur jadwal yang jelas untuk pembelajaran online.
mengatur waktu yang efektif untuk setiap kegiatan, dan memberikan petunjuk yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, ada komunikasi. Nah, pada komunikasi ini antara guru dan siswa, serta antara siswa satu sama lain, menjadi aspek kritis dalam pengelolaan kelas di era digital ini. Nah, menggunakan alat komunikasi seperti email, platform pembelajaran online, atau aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dapat membantu dalam menjaga saluran komunikasi terbuka dan efektif. Yang keempat yaitu metode kolaborasi dan partisipasi. Nah, pada pembahasan ini teknologi digital dapat memfasilitasi kolaborasi dan partisipasi aktif dalam pembelajaran. Guru dapat menggunakan alat kolaboratif seperti platform, berbagi dokumen, atau forum diskusi online untuk mendorong siswa untuk berinteraksi dan berbagi pemikiran mereka. Penting juga untuk menciptakan suasana inklusif yang memungkinkan siswa berpartisipasi. Nah, yang kelima, ada evaluasi dan umpan balik. Pada metode ini, pengelolaan kelas di era digital juga melibatkan evaluasi dan umpan balik terhadap kemajuan siswa. Guru dapat menggunakan alat evaluasi online seperti kuis digital atau tugas daring untuk mengukur pemahaman siswa. Memberikan umpan balik secara teratur dan konstruktif kepada siswa akan membantu mereka untuk terus meningkatkan diri. Kemudian yang keenam, keamanan dan privasi. Dalam lingkungan digital, penting untuk menjaga keamanan dan privasi siswa. Guru perlu memastikan bahwa alat dan platform yang digunakan memenuhi standar keamanan data yang relevan dan memberikan pedoman kepada siswa tentang etika dan privasi dalam penggunaan teknologi. Karena data pribadi anak rawan disalahgunakan platform teknologi pendidikan. Nah, sekarang kita ke terakhir yaitu pengembangan profesional. Di era digital yang terus berkembang, guru juga perlu mengikuti perkembangan teknologi dan strategi pengajaran yang baru. Kemudian melakukan pengembangan profesional terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran akan membantu guru meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola kelas di era digital sekarang ini. Nah, kesimpulannya, pengelolaan kelas di era digital ini menawarkan peluang baru dan tantangan unik bagi pendidik atau seorang guru. Dengan pendekatan yang tepat, penggunaan teknologi yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mempersiapkan siswa untuk masa depan yang didorong oleh teknologi.